Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dengan saya Rafika. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah biologi modul tema 4, yakni keanekaragaman hayati sebagai penyokong kehidupan. Keanekaragaman hayati adalah berbagai jenis makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem dalam satu tempat. Nah, ini akan dibahas. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati, yang kedua manfaat keanekaragaman hayati, dan yang ketiga adalah persebaran flora dan fauna. Tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di tingkat keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu keanekaragaman spesies, yang kedua keanekaragaman gen, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati. Dalam manfaat keanekaragaman hayati itu ada 2. Yang pertama itu keanekaragaman hayati tumbuhan, dan yang kedua itu keanekaragaman hayati hewan. Manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan. Yang pertama itu sebagai bahan pangan. Misalnya wortel, jagung, padi, ubi, dan gandum itu sebagai pangan. Yang kedua itu sebagai material bangunan. Contohnya kayu, jati, kayu mahoni, dan kayu ulin. Yang ketiga itu sebagai bahan baku obat tradisional, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang keempat itu sebagai bahan baku industri, misalnya buah apel untuk diproduksi jadi jus buah, dan lain sebagainya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati ini banyak sekali, terutama untuk pangan, untuk material bangunan, untuk obat tradisional, dan untuk bahan baku industri. Manfaat keanekaragaman hayati hewan. Ada 4 manfaat. Yang pertama itu sebagai bahan sandang. Contohnya benang sutra dari ulat sutra. Yang kedua itu sebagai produk kesehatan. Contohnya susu dari hewan sapi. Yang ketiga adalah bahan pangan. Misalnya daging kambing atau daging ayam dan daging sapi. Yang keempat sebagai penyubur tanaman, misalnya cacing tanah. Jadi manfaat keanekaragaman hayati hewan ini bisa untuk sebagai bahan sandang, sebagai kesehatan, bahan pangan, dan penyubur tanah. Persebaran flora dan fauna. Persebaran flora memiliki 2 faktor. Yang pertama itu faktor abiotik atau fisik berupa iklim, tanah, air, dan ketinggian. Dan yang kedua itu faktor biotik atau non-fisik berupa manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi persebaran flora dan fauna dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama itu kawasan barat Indonesia atau kawasan Asiatis. Yang kedua itu kawasan tengah atau kawasan peralihan. Yang ketiga itu kawasan timur Indonesia atau Australis. Persebaran flora di Indonesia. Tadi kan sudah disebutkan. Yang pertama itu kawasan barat atau Asiatis. Dapat ditemukan di pulau contohnya Kalimantan, Sumatera, Jawa. Biasanya berada di hutan hujan tropis yang dominan oleh pohon tinggi dan besar-besar. Yang kedua itu kawasan timur Indonesia atau Australis. Tersebar di Pulau Papua dan pulau kecil sekitarnya dengan karakteristik yang sama dengan Australia. Contohnya sagu, mangrove, dan pohon nipah. Yang ketiga itu kawasan tengah atau peralihan. Terdapat di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dan stik dapat bertahan hidup di iklim kering. Contohnya kayu manis, cengkeh, bakau, dan lontar. Persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama itu di kawasan tengah atau peralihan. Terdapat hewan reptil yang khas, hewan dengan bulu tidak lebat, dan terdapat burung dengan ciri khas berbeda. Contohnya anoa, kuskus, komodo, katak pohon, dan burung kakatua. Yang kedua itu kawasan timur Indonesia atau Australia. Memiliki banyak binatang berkantung dan memiliki mamalia kecil seperti burung, cendrawasih, kanguru, kuskus, dan buaya. Yang ketiga itu kawasan barat atau kawasan Asiatis. Memiliki mamalia berukuran besar serta
berbagai jenis kera dan reptil, contohnya tapir, banteng, kera gibbon, dan beruang. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah dasar dari kehidupan di bumi. Dengan melestarikannya, kita tidak hanya menjaga kelangsungan hidup makhluk lain, tetapi juga masa depan manusia itu sendiri. Itu saja materi dari saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.